Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, akhwat, bapak dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang waktu-waktu yang dilarang salat ya. Dan insyaallah pada pembahasan pertama nanti kita akan bahas tentang beberapa hadis yang sepertinya secara zahirnya ada kontradiktif tentang masalah salat sunnah setelah salat asar, boleh atau tidak. Tapi sebelumnya kita melanjutkan bahasan kemarin, masih ada hadis yang tersisa yang belum kita sampaikan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usama an Ubaidillah an Khubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu naha an bai'ataini. Rasulullah sallallahu melarang dari dua model jual beli, wa an lubsataini, dan Rasulullah sallallahu melarang dari dua model memakai pakaian, wa an salataini, dan Rasulullah sallallahu melarang dari dua model salat. Jadi Rasulullah SAW sampaikan secara global. Rasulullah melarang dua model jual beli, dua model cara berpakaian, dan dua model salat. Naha anis salati ba'dal fajri hatta tatlu asy-syamsu wa ba'dal asri hatta taghruba asy-syamsu. Adapun dua salat yang dilarang adalah Rasulullah melarang salat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Dan Rasulullah SAW melarang salat Rasulullah SAW melarang salat sunnah setelah asar sampai terbenam matahari. Ini dua salat yang dilarang. Adapun dua model berpakaian yang dilarang adalah wa an istimali samma wa anil ihtiba fi thawbin wahid yufdi bi farjihi ila sama. Rasulullah SAW melarang menggunakan pakaian samma. Samma itu seorang salat sambil berselimutkan pakaiannya sehingga tangannya tertutup di dalam. Ini menyulitkan dia kalau ruku, menyulitkan dia untuk sujud. Ini dahulu dilakukan oleh sebagian orang ketika mereka punya kain cuma selembar kain, sehingga selembar kain tersebut terkadang mereka lipat ke badan mereka sehingga tangannya tidak bisa keluar. Ini dilarang dengan disebut dengan samma ya, istimali samma ya, ini dilarang. Wanil ihtiba, al-ihtiba fi thawbin wahid, al-ihtiba itu adalah model duduk dengan meletakkan lutut di tangan, tapi bisa bukan dengan lutut tangan tapi dengan kain. Bajunya dia lingkarkan ke pinggangnya sama di lututnya ya. Kalau dia lingkarkan seperti sarung dia pakai, tapi di atasnya kebuka. Di atasnya kebuka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yufdhi bi farjihi ila sama. Yang ini membuat kemaluannya terlihat dari atas. Ini semua pembahasan ketika zaman dahulu, di mana para sahabat pakaiannya kurang. Terkadang salah seorang dari mereka hanya punya satu buah lembar kain, tidak dua, bukan hanya, kalau biasanya kan dua, ada sarung, izar, sama rida selendang, sehingga satunya disarungin, satunya buat atasan. Tapi sebagian sahabat punya baju cuma satu ya. Punya baju cuma satu, sehingga terkadang mereka ada yang sholat dengan istimalu somma, diputar sehingga sholatnya untuk dikelilit sehingga tangannya sulit digerakkan. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, model ihtiba, mereka mungkin lagi duduk, kemudian kainnya jadi seperti gini. Kalau kita ihtiba dengan tangan, yaitu lutut kita taruh di sini baru kita duduk begini ya. Tapi ini bukan pakai tangan tapi pakai kain. Nah, ini bisa jadi kelihatan kemaluannya dari atas. Ini dilarang. Ya, kalau sekarang pembahasan ini mungkin tidak begitu perlu karena pakaian sudah tersebar. Tidak lagi orang berselimut sampai tangannya kelihatan tertutup. Tidak lagi orang pakai sarung kemudian kemaluannya kelihatan, tidak ada. Tapi ini kita bicara tentang zaman dahulu, sehingga muncullah pernyataan Nabi seperti ini karena miskinnya para sahabat di zaman dahulu. Wa anil munabadati, dan adapun dua jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu anil munabada wal mulamasah. Al munabada yaitu nabad artinya melempar. Maksudnya melempar ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan pembeli berkata kepada penjual, baju mana yang kau lemparkan kepadaku, saya bayar sekian. Lempar aja baju yang mana, saya akan bayar sekian. Ini tidak boleh karena
ada jahalah, ada ketidakjelasan mana baju yang dia mau lempar, ya. Namanya kalau harus jual beli kan harus ada kejelasan. Kalau sudah tunjuk mau lempar yang itu, kita sudah tahu, baru kita bicara harga. Ini harga sudah ditentukan dulu, tapi terserah kamu lempar yang mana. Atau di antara makna al-munabadah, pembeli memegang kerikil, dia bilang, saya lempar, penjual bilang, kerikil manapun yang kau lemparkan kena suatu baju, maka saya jual dengan harga sekian. Maka dia pun berusaha melempar, kalau salah kena ya bisa jadi dapat baju lebih murah, bisa jadi dapat baju lebih mahal. Ini juga adalah baik al-majhul, ini juga tidak diperbolehkan, ya, karena tidak tahu mana yang akan terkena lemparan kerikil tersebut. Ini dulu ada di zaman jahiliyah. Kemudian wal mulamasa juga maksudnya dia pergi ke suatu karung misalnya, dalamnya banyak baju, apa yang kau pegang harganya sekian, ya. Seperti apa namanya, jadi kita nggak ngerti baju mana yang mau dipegang. Bisa dipegang baju bagus, bisa dipegang baju jelek, tapi harganya sudah ditentukan. Ini semua dilarang karena ilahnya karena ada ketidakjelasan. Intinya dalam hadis itu Rasulullah SAW, hadis ini Rasulullah melarang an sholatain, yaitu sholat setelah subuh sampai terbit matahari dan sholat setelah asar sampai terbenam matahari. Ini hadis-hadis yang melarang sholat. Nanti akan datang hadis-hadis yang membolehkan sholat setelah asar. Ya, taib. Kita lanjutkan bab berikutnya, babun la tutaharra as-salatu qabla ghurubi syams. Bab jangan sengaja untuk sholat sebelum terbenam matahari. Ini khusus tentang setelah asar, ya. Babnya la tutaharra salat qabla ghurubi syams. Jangan sholat sebelum terbenam matahari, ya. Jadi kalau setelah terbenam matahari baru boleh sholat. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, la yataharra ahadukum fayusalli 'inda tulu'i syams wala 'inda ghurubiha. Janganlah salah seorang dari kalian sengaja untuk salat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari. Tidak boleh. Jelas. Ketika terbit matahari tidak boleh. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an Saleh an Ibn Shihab qala akhbarani Atha bin Yazid al-Junda'i annahu sami'a Abu Sa'id al-Khudri yaqul. Abu Sa'id al-Khudri berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Sa'id al-Khudri, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi asyams. Ya, tidak ada salat setelah subuh sampai terbit matahari. Wala salat ba'da al-asri, dan tidak ada salat setelah asar sampai terbenam matahari. Ini semua larangan-larangan salat setelah subuh dan setelah asar. Ya. Zahir dari hadis ini, zahir dari hadis ini, hadis sebelumnya, pokoknya setelah salat asar tidak ada salat sampai terbenam matahari. Sebagaimana tidak ada salat setelah salat subuh, enggak ada salat sunnah sampai matahari terbit di waktu duha. Ya, sampai hatta tartafi asyam, sampai matahari tinggi. Ya. Zahirnya seperti itu, tidak ada salat sunnah setelah salat asar sampai terbenam matahari, demikian tidak ada salat sunnah setelah subuh sampai terbit matahari. Kemudian hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Aban qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah qala sami'tu Humran ibn Aban yuhadditsu an Muawiyah. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, qala innakum latusalluna salatan laqad sahibna Rasulullah sallam fama ra'aynahu yusallihima. Kata Muawiyah, sungguhnya kalian sungguh-sungguh melakukan suatu salat padahal kami telah bersahabat dengan Rasulullah SAW, kami tidak pernah lihat Nabi salat seperti dua salat ini, dua rakaat ini. Walaqad naha anhuma, Rasulullah SAW telah melarang kalian dari dua rakaat ini, yakni rakaataini ba'dal asri, dua rakaat setelah asar. Sepertinya Muawiyah melihat ada sebagian orang sengaja salat dua rakaat setelah asar, maka Muawiyah tegur radhiyallahu anhu dengan berkata, innakum latusalluna salatan, kalian melakukan salat dua rakaat padahal kami telah bersahabat dengan Nabi SAW yang bertahun-tahun. Fama ra'aynahu yusallihima, kami tidak pernah lihat Nabi sama sekali salat dua rakaat ini setelah asar. Walaqad naha anhuma, bahkan Nabi melarang dua rakaat setelah asar, yakni rakaataini ba'dal asr, dua rakaat setelah asar. Ini menunjukkan
amar ma'ruf nahi munkar dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Muawiyah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat mulia, kemuliaannya sangat banyak ya. Dan dia adalah saudara dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Muawiyah bintu Sufyan adalah saudara dari Ummul Mukminin Ummu Habibah. Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya Ramlah bintu Abi Sufyan. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya Muawiyah adalah khalul mukminin karena adiknya yaitu Ramlah istri Nabi disebut dengan Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, berarti saudaranya Ramlah disebut khalul mukminin. Khal itu pamannya kaum muslimin, khalul mukmin pamannya kaum mukminin. Tapi ini diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh disebut atau tidak. Yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tidak perlu dikatakan khalul mukminin, tidak pas karena Ummul Mukminin yang disematkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah karena kemahraman, tetapi karena penghormatan, karena ihtiraman, bukan karena kemahraman. Ya, bukan karena kemahraman. Seandainya ibunda istri-istri Nabi adalah ibunda kita secara nasab, maka benar bahwasanya Muawiyah adalah paman kaum mukminin. Tetapi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut sebagai Ummul Mukminin adalah dalam bentuk penghormatan, bukan sebagai mahram nasab ya. Tapi intinya Muawiyah radhiyallahu taala anhu memiliki keutamaan dan banyak hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Di antara dia adalah dari kutabul wahyi, di antara sekretaris Nabi yang dipercayakan untuk menulis Al-Qur'an ya. Namun demikian orang-orang Rafidhah, orang Syiah banyak mencela Muawiyah. Ada pembahasan tersendiri insyaallah pada kesempatan tersendiri kita akan bahas tentang sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Di sini Muawiyah radhiyallahu anhu melarang orang-orang yang salat 2 rakaat setelah asar, dan dia mengatakan kami dulu salat bersama Nabi tidak pernah salat 2 rakaat setelah asar. Kenapa kalian salat? Padahal Nabi telah melarang kedua rakaat tersebut ya. Tapi hadis berikutnya qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullahu taala qala hadatsana Muhammad bin Salam qala hadatsana Abdah an Ubaidillah an Khubayb an Hafs bin Asim an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salataini ba'da al-fajri hatta tatlu asy-syams wa ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syams. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari 2 salat, setelah subuh sampai terbit matahari dan salat setelah asar sampai terbenam matahari. Ini hadis-hadis dari banyak sahabat ya. Tadi kita sebutkan dari Ibnu Umar, kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dari Muawiyah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang zahir daripada hadis-hadis mereka yaitu larangan salat setelah fajar dan setelah fajar sampai terbit matahari dan setelah asar sampai terbenam matahari ya. Baik, sekarang kita akan bawakan hadis yang lain ya. Bab man lam yakrahis salata ila ba'da asri wal fajr. Jadi kita tahu waktu terlarang sudah kita singgung pada waktu kemarin, pembahasan kemarin, waktu-waktu terlarang ada 5 ya, ada 5 ya. Pertama ba'da subuh, pada salat subuh dilarang ya. Hingga kapan ya? Hingga terbit matahari atau beginilah ya. Hingga terbit matahari. Kemudian yang kedua atau hingga tatkala yang kedua yang lebih dahsyat ya, ketika terbit matahari atau ini hingga menjelang, yang pertama ini hingga menjelang terbit matahari. Yang kedua ketika terbit matahari
hingga naik. Itu waktu duha. Baik, yang ketiga, ketika matahari di tengah langit. Persis di tengah langit hingga tergelincir, tergelincir maksudnya masuk waktu zuhur. Kemudian yang keempat, ba'da subuh hingga menjelang terbit matahari. Tenggelam matahari, menjelang tenggelam matahari. Kemudian yang kelima, dari tatkala matahari tenggelam hingga terbenam. Baik. Ini 5 waktu nanti akan dijelaskan. Pada bab yang ke-32 ini, Imam Al-Bukhari membuat bab man lam yakrahi salata illa ba'dal asr wal fajar. Jadi Imam Bukhari mengatakan ada sebagian orang yang tidak memandang ini sebagai waktu terlarang, yang nomor 3. Dia hanya memandang 1, 2, 4, 5. Nomor 3 yang matahari di tengah, menurut dia tidak ada dalilnya. Ini pendapat sebagian orang. Makanya Imam Bukhari membuat suatu bab bahwasanya ada orang yang tidak memandang makruh salat setelah asar kecuali setelah asar dan setelah fajar. Adapun ketika ke langit di tengah, maka dia berpendapat boleh. Rawahu Umar wa Ibnu Umar wa Abu Sa'id wa Abu Hurairah. Qala kemudian kata Imam Bukhari, qala hadatsana Abu Nu'man, qala hadatsana Hamad bin Zaid, ya. An Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar qala usalli kama ra'aitu ashabi yusallun. Aku akan salat sebagaimana para sahabatku mereka salat. La anha ahadan yusalli bil lailin wala naharin ma syaa. Aku tidak melarang seorang pun untuk salat di malam hari maupun di siang hari, kapanpun dia mau. Ghairu alla taharrau tulu asy-syamsi wala ghurubaha. Yang penting jangan salat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Ini seakan-akan pendapat Ibnu Umar ini, kalau salat pas di tengah siang enggak ada masalah. Artinya kita boleh sholat 10 menit sebelum zuhur, nggak ada masalah. Ini zuhur dari pendapat Ibnu Umar. Karena dia mengatakan, aku tidak melarang seorang pun sholat. Mau di malam hari, mau di siang hari, terserah. Mau jam 11, mau jam 12, jam 12. Taruhlah zuhur jam 12 atau jam 12. Tidak mengapa sholat 5 menit sebelum jam 12 kurang 5, jam 12 kurang 10, nggak ada masalah. Yang dilarang cuma ketika terbenam dan ketika terbit. Ini pendapat ya. Pendapat sebagian ulama ya. Namun telah datang hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya waktu di tengah ini tidak boleh. Telah datang hadis-hadis, banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini. Meskipun tidak disebut oleh Imam Bukhari di sini. Yang menunjukkan larangan tersebut. Oh iya. Pada asal ya. Banyak hadis yang menunjukkan larangan tersebut ya. Di antaranya Imam Ibn Hajar menyebutkan seperti dalam Sahih Muslim, memang diriwayatkan oleh Bukhari, semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Allah alam apakah Imam Bukhari memandang hadis tersebut dhaif ya, sehingga beliau tidak bawakan ke dalam sahihnya, atau Imam Bukhari memandang bahwasanya hadis tersebut tidak sesuai dengan persyaratan kriteria Sahih Bukhari. Intinya di antara lafal-lafal yang datang dalam Sahih Muslim, hadis Uqbah bin Amir dalam Sahih Muslim yang lafalnya wa hina yaqumu qa'imu dhahira hatta tartafi', ya, bahwasanya dilarang untuk salat ketika benar-benar di tengah ya. Kemudian juga hadis Amr bin Abasah dalam Sahih Muslim juga, ya, hatta yastaqila dhillu bi rumhi,
ya. Fa idza aqbala al-fai'u fasalli, yaitu sampai ada bayangan. Ketika bayangan masih di tengah tidak boleh. Ketika bayangan mulai ada fai', yaitu mulai bergeser, maka silakan salat. Kemudian juga dan ini di antara hadis-hadis Abu Hurairah juga ada dalam Ibnu Majah dan Baihaqi, ya. Hatta tastawi asy-syamsu ala ra'sika karumhi fa idza zalat fasalli. Kata Nabi SAW, kalau di tengah jangan salat, begitu dia bergeser maka salatlah. Ada beberapa disebutkan banyak hadis, ya. Inilah jadi hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, disebutkan dalam jilid 2 halaman 63 yang menunjukkan bahwasanya salat di tengah waktu tidak mengapa. Tidak diperbolehkan. Ya, dikecualikan salat intizarul imam. Imam yaumul Jum'ah. Salat apa? Menunggu datangnya khatib naik mimbar. Khatib Jumat naik mimbar. Karena kita disunahkan ketika hari Jumat untuk datang segera, dan segera kemudian kita disunah salat terus sampai khatib datang. Dan khatib datang jelas duduk di mimbar setelah zawal. Dia tidak akan duduk kecuali setelah masuk waktu zuhur. Kalau dia sudah masuk zuhur, berarti tadi sebelum waktu zawal, waktu ketika matahari tengah, kita boleh salat. Sebagaimana dalam apa namanya? Dan ini pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Ya, karena Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyemangati seorang untuk datang ke masjid hari Jumat segera dan kemudian salat sampai imam duduk di mimbar. Jadi imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duduk di mimbar baru berhenti salat. Berarti sangat kemungkinan besar ketika salat itu di waktu terlarang, waktu tengah. Jadi adapun hanya pengin salat secara mutlak, pengin salat, maka tidak boleh karena telah datang hadis-hadis melarang salat ketika matahari di tengah. Dan ini kira-kira 10 menit sebelum azan, ketika matahari persis di tengah langit ini kira-kira kurang lebih 7 menit, ya. 7 menit sebelum azan duhur. Ini dilarang. Ya, kecuali tadi hari Jumat. Hari Jumat tidak ada masalah. Baik ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 5 waktu. Kita sekarang bawa hadis yang lain yang zahirnya bahwasanya salat sunnah setelah asar itu diperbolehkan. Baik, hadis berikutnya bab ma yusalla ba'dal asri minal fawaid wa nahwiha. Bab tentang salat-salat yang dilakukan setelah asar karena salat tersebut salat yang tertunda, salat diqadha, salat qadha. Dikerjakan meskipun ba'da asar. Ya. Wa qala Quraib an Ummi Salamah, berkata Quraib dari Ummu Salamah, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri raq'ataini. Kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW pernah salat 2 rakaat setelah asar. Wa qala syaghalani nasun min Abdul Qais an rak'ataini ba'da dhuhri. Ternyata 2 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi setelah asar itu, kata Nabi, tadi ada tamu dari Abdul Qais, dari kabilah Abdul Qais yang aku temui mereka sehingga aku tidak sempat salat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kata Nabi, aku tidak sempat salat ba'diyah zuhur 2 rakaat, maka Rasulullah SAW mengqadhanya setelah asar. Rasulullah SAW mengqadhanya setelah asar. Ya, ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW menjamu tamu dan memuliakan tamu sampai-sampai Rasulullah SAW meninggalkan sholat ba'diyah zuhur, ya, karena jadi begitu di kondisi Nabi ada namanya prioritas, ya. Di sini ada prioritas untuk menjamu tamu, ya. Ini penting menjamu tamu sampai Nabi tidak sempat sholat ba'diyah zuhur karena ada tamu, mungkin mereka lagi perlu. Tapi akhirnya Rasulullah SAW mengqadhanya setelah
asar. Ini dalil bahwasanya salat rawatib bisa diqadha. Salat rawatib bisa diqadha. Jadi hadis ini, hadis Ummu Salamah menunjukkan Rasulullah SAW pernah salat 2 rakaat setelah asar, namun salat tersebutlah salat qadha ba'da zuhur. Hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Aiman, qala haddatsani abi annahu sami'a Aisyah qalat. Hadis hadis Ummu Salamah tadi jelas Rasulullah SAW mengqadha ba'da zuhur dikerjakan ba'da asar. Adapun hadis Aisyah qalat, walladzi dhahaba bihi ma tarakahuma hatta laqiya Allah. Yaitu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar sampai Rasulullah bertemu dengan Allah. Jadi Rasulullah SAW melanggengkan 2 rakaat setelah asar. Wa ma laqiya Allah Ta'ala hatta thaqula anis salat. Ya, Rasulullah SAW tidaklah bertemu Allah kecuali dalam kondisi dia sudah sulit untuk salat ketika itu. Wa kana yusalli katsiran min salatihi qa'idan. Dan Rasulullah SAW ketika itu sudah berat karena ketika akan meninggal Rasulullah SAW sakit dan beliau sering salat setelah asar dengan duduk, yaitu rakaataini ba'dal asar. Rasulullah SAW salat terus di 2 rakaat setelah. Jadi begini, Rasulullah SAW setelah pernah mengqadha ba'da zuhur di waktu asar, setelah itu menjadi kebiasaan Nabi untuk salat sunnah 2 rakaat setelah asar. Terus kata Aisyah sampai Rasulullah SAW mau meninggal dunia. Ketika beliau akan meninggal dunia, beliau berat untuk salat sehingga salatnya dalam kondisi duduk. Kita tahu bahwasanya tidak mengapa, dan salat sunnah berdiri tidak wajib, tapi sunnah. Seorang boleh salat sunnah dalam kondisi duduk. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihima wa la yusallihima fil masjid makhafata an yuthaqqila ala ummati. Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah zuhur itu, setelah asar itu selalu di rumah, tidak pernah di masjid. Kenapa tidak pernah di masjid? Makhafata an yuthaqqila ala ummatihi. Rasulullah SAW khawatir akan memberatkan umatnya, jadi diikuti dan itu berat. Wa kana yuhibbu ma khaffafa anhum. Rasulullah SAW suka yang ringan bagi umatnya. Rasulullah SAW suka yang ringan bagi umatnya. Ini dalil ini menunjukkan dari Aisyah ini bahwasanya Rasulullah SAW ketika sudah salat 2 rakaat setelah asar dalam rangka mengqadha salat ba'da zuhur, setelah itu Rasulullah melanggengkan, dan itu kebiasaan Nabi kalau sudah melakukan suatu amalan dia langgengkan. Ini jadi masalah, apakah kemudian menjadi salat sunnah setelah asar ada 2 rakaat karena Nabi melanggengkan? Kita bahas hadis berikutnya. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya, qala haddatsana Hisham, qala akhbarani abi, qalat Aisyah ibnu ukhti. Aisyah berkata kepada Ibnu Zubair, ya, Ibnu ukhti, ma taraka Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdataini ba'da al-asri indi qat. Dia mengatakan, wahai putra saudariku. Ya, karena Ibnu Zubair adalah anak dari Asma bintu Abi Bakar, adalah saudarinya Aisyah. Maka Aisyah berkata, wahai ponakanku, ma taraka Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdataini ba'da al-asri indi qat. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat 2 rakaat setelah asar sama sekali, enggak pernah. Selama dia di rumahku dia selalu salat 2 rakaat. Jadi Rasulullah SAW berpindah-pindah rumah. Tapi kalau di rumah Aisyah setelah asar Rasulullah SAW selalu salat 2 rakaat setelah asar dan tidak pernah ditinggalkan. Tadi sudah kita jelaskan dari riwayat sebelumnya, sampai Rasulullah SAW mau meninggal dunia, Rasulullah SAW tetap tidak meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Musa bin Ismail At-Tabuzaki, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Syaibani, qala haddatsana Abdurrahman bin Al-Aswad an abihi an Aisyah qalat, raq'atani lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'uhuma sirran wala alaniyah. 2 rakaat yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, baik terang-terangan maupun secara bersembunyi-sembunyi. Raq'atani qabla salati subhi, 2 rakaat sebelum subuh, wa raq'atani ba'dal asri, dan 2 rakaat setelah asar. Rasulullah SAW kerjakan. Ya. Tapi tadi hadis sebelumnya menunjukkan beliau selalu kerjakan di rumah. Hadis terakhir terkait dengan bab ini, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Muhammad bin Ar'arah, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq, qala ra'aitu al-Aswada wa Masruqan syahida ala Aisyah, qalat, kata Abu Ishaq, aku melihat Al-Aswad dan Masruq, mereka bersaksi di hadapan Aisyah, bersaksi bahwasanya Aisyah berkata, maka Nabi SAW ya'tini fi yaumin ba'dal asri illa shalla raq'ataini. Kata Aisyah, tidaklah Rasulullah SAW datang ke rumahku pada asar kecuali dia salat 2 rakaat. Dari sini timbul perselisihan, ya, kita perhatikan kembali kepada apa yang kita tulis, ya. Waktu yang nomor 2 dan nomor 5
nomor 2 dan nomor 5 ini disepakati hukumnya haram. Tidak boleh, ini tidak boleh salat. Sepakat ya. Kemudian ini juga jadi matahari ketika mau terbit kalau pas di pagi hari bulatan matahari mulai muncul, maka ini sepakat tidak boleh salat ketika itu. Sama halnya ketika bulatan matahari mau tenggelam. Bulatan mau tenggelam juga sepakat ya. Tatkala matahari tenggelam hingga terbenam, ini sepakat ya. Tidak boleh salat. Jadi nomor 2, nomor 5 enggak boleh. Yang jadi masalah ini khilaf. Pada subuh juga ini tidak ada pembicaraan. Ini juga sepakat tidak boleh. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 5 sepakat tidak boleh. Nah, ini nomor 4 pada asar ini khilaf. Tapi kita akan sebutkan khilafnya setelah ini. Ini sudah kan? Ini khilaf ya. Tapi khilaf ulama tentang sholat sunnah setelah asar. Selama langit belum kuning. Itu sebelum menjelang terbenam, langit belum kuning. Kalau langit sudah kuning, sudah tidak boleh lagi, sepakat. Ya, khilaf ulama ya. Baik. Pendapat pertama mengatakan makruh. Makruh. Adapun makruh ini tidak sampai haram. Kata mereka, yang haram adalah jika matahari pas tenggelam, jika bulatan matahari mulai tenggelam. Ini mereka yang makruh. Yang haram kalau matahari, kalau sebelum matahari mulai bulatannya tenggelam makruh, tapi boleh. Makruh kan boleh, tapi dibenci, makruh. Tidak sampai haram. Artinya makruh itu boleh. Ya, yang haram adalah jika bulatan matahari mulai tenggelam, sampai tenggelam. Ini pendapat ya. Pendapat mengatakan disunahkan, dianjurkan. Ini dinisbahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini pendapat Aisyah. Aisyah melakukannya. Karena dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat 2 rakaat setelah asar. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, ini pendapat majelis ulama, bahwasanya sama, tidak boleh juga, hukumnya haram. Haram sama seperti ya, hukumnya haram ya. Haram ya. Tidak boleh sama sekali. Kecuali solat yang ada sebabnya. Sebabnya ya. Seperti apa? Seperti mengqadha ba'diyah zuhur tadi yang dilakukan oleh Nabi. Mengqadha ba'diyah zuhur. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini 3 pendapat. Disunahkan, dianjurkan, punya pendapat karena Rasulullah melanggengkan ya. Jadi masalah di sini adalah Rasulullah melanggengkan. Jadi ini menjadi masalah Rasulullah SAW. Baik. Dalilnya apa? Dalil kenapa dianjurkan terus, karena Nabi melanggengkan. Melanggengkan sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar dan juga banyak ulama, jumhur ulama, bahwasanya tidak boleh salat setelah asar kecuali
ada salat yang ada sebabnya seperti mengqadha ba'da zuhur, itu baru ya. Adapun pelanggengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun apa namanya Nabi salat dengan melanggengkan kata mereka itu adalah kekhususan. Itu merupakan kekhususan Nabi. Sebagian datang dalam riwayat yang lain ya. Dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal asri wa yanha anha." Rasulullah SAW salat setelah asar dan dia melarang. Wa yuwasil wa yanha 'anil wisal. Rasulullah SAW juga menyambung puasa dan Rasulullah SAW melarang wisal, menyambung puasa. Jadi Nabi melakukan tapi Nabi melarang yang lain. Nabi melakukan dan di antaranya salat 2 rakaat setelah asar. Tadi juga kita sebutin Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak salat di masjid kenapa? Takut merepotkan umatnya. Takut merepotkan umatnya ya. Jadi wallahu a'lam bishawab ya. Rasulullah sengaja salat melanggengkan salat asar karena itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa kana idza shalla salatan asbataha." Kebiasaan Rasulullah SAW kalau sudah satu salat satu model dia akan melanggengkannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya 2 rakaat dilakukan setelah asar kalau tanpa ada sebab ya, tanpa ada sebab maka itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak ikuti. Tapi ini tadi saya katakan bahwasanya ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat adalah ini pendapat yang lebih kuat. Intinya tidak ada salat sunnah setelah asar, tidak ada. Meskipun matahari masih terang. Habis salat asar enggak ada salat sunnah. Ya, adapun kalau pas matahari tenggelam, matahari terbit, maka ini ijma ulama. Yang khilaf tadi kalau setelah salat asar matahari, misalnya kita habis salat jam 4 masih terang. Ini khilaf yang kita sebutkan tadi. Namun pendapat yang lebih kuat tetap tidak boleh ya. Wallahu alam bisawab. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab at-tabkir bis salat fi yaumi ghaimin. Bab bersegera untuk salat di waktu hari mendung. Di waktu hari mendung. Al-Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Mu'adz ibnu Fadalah qala hadatsana Hisham an Yahya wa huwa ibnu Abi Katsir an Abi Qilabah anna Abul Malih hadatsahu qala kunna ma Abu Buraidah fi yaumin dhi ghaimin. Kata Abul Malih, kami bersama Buraidah bin Husayb radhiyallahu taala anhu di suatu hari waktu itu mendung. Faqala bakkiru bis salat, maka Buraidah berkata segera salat. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka telah gugur amalannya. Di antara kalau orang lihat hadis ini, apa hubungannya dengan judul ya? Apa hubungannya dengan judul ya? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan man taraka salatal asri habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka gugur amalnya. Namun judulnya bersegera untuk sholat ketika mendung, ketika mendung. Tentu Allah alam bisawab, artinya kalau mendung jangan sampai kita lalai, kita tidak tahu perubahan matahari, gerakan matahari sehingga kita lalai akhirnya ketika tinggalan sholat asar. Maka kalau sudah mendung segera sholat asar ya. Namun di antara metode Al-Imam Al-Bukhari ini sering diingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Imam Bukhari di antara kebiasaan beliau kalau bikin judul, lantas beliau datangkan satu hadis. Hadis ini tidak nyambung dengan judulnya. Sehingga banyak ulama yang bingung, mereka ini maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya. Tapi Ibnu Hajar telah menemukan satu metode dan ini sering kita sudah lewati berapa kali Imam Bukhari seperti itu. Dia membuat judul dan dia mendatangkan hadis yang tidak nyambung, tetapi ternyata judul itu diambil dari riwayat lain dari hadis ini, jalan lain. Namun jalan lain tersebut tidak sesuai dengan kriteria Sahih Bukhari. Jadi seakan-akan Imam Bukhari bikin judul yang mengisyaratkan bahwasanya ada jalan lain yang sesuai dengan judul yang saya buat, namun tidak sesuai dengan kriteria Sahih Bukhari saya.
maka saya datangkan hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Sebagai contoh seperti Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm membuat suatu judul bab As-Samar fil Ilm. As-Samar fil Ilm, bab tentang begadang ngobrol di malam hari karena ilmu. Kemudian beliau bawakan hadis bahwasanya Ibnu Abbas salat malam bersama Nabi. Orang bingung apa hubungannya salat malam. Jadi hadis yang dibawakan Ibnu Abbas salat malam bersama Nabi. Tapi judul hadis bab begadang karena ilmu. Sebagian ulama bingung ini maksudnya bagaimana cara mengkaitkan hadis dengan faedah yang diambil oleh Imam Bukhari dengan judul bab tersebut. Ibnu Hajar di antara Ibnu Hajar karena sudah mengetahui metode Imam Bukhari, dia bilang ini dalam riwayat yang lain ada. Riwayat yang lain bahwasanya Ibnu Abbas sebelum dia bercerita dia salat malam bersama Nabi, dia dengar Nabi ngobrol dengan Maimunah. Bittu inda khalati Maimunata fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada. Aku tidur di rumah bibiku Maimunah dan aku dengar Nabi ngobrol sama istrinya. Jadi ngobrol di malam hari. Kemudian Nabi baru tidur. Baru kemudian hadis yang sesuai dengan riwayat kriteria Sahih Bukhari di malam hari Nabi bangun salat malam, Ibnu Abbas juga ikut salat malam. Jadi seperti ini. Seperti ini ternyata ada riwayat lain yang lebih tegas. Rasulullah berkata, "Ajjilu salatal asri fi yaumil ghaim." Bersegeralah salat asar di waktu mendung, Ya, tapi riwayat ini sinadnya kuat tapi dia mursal. Tapi intinya demikian metode Imam Bukhari ketika membuat judul, terkadang dia mengambil riwayat yang lain. Tapi kita masuk pada hadis terakhir insyaallah pada kesempatan kali ini, bab al-adzan ba'da dhahabil waqt. Adzan setelah lewat waktu. Jadi kalau kita azan kan biasanya azan ketika masuk waktu. Bagaimana kalau ketiduran? Kita baru bangun jam 7 pagi, apa kita azan dulu salat azan subuh jam 5 atau azan subuh jam 4 ya. Tapi ketiduran sampai jam 7. Nah, kalau kita bangun jam 7, kita azan dulu apa enggak usah? Bukankah azan untuk menunjukkan waktu salat? Ternyata dalam hadis disebutkan, akan kita sebutkan, ternyata azan itu fungsinya juga adalah untuk memulai salat. Taib, babul adzan ba'da dhahabil waqt. Bab adzan setelah lewat waktu salat. Qala hadatsana Imran bin Maisarah, qala hadatsana Muhammad bin Fudail, qala hadatsana Husain an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala sirna, dari Abu Qatadah beliau berkata, sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Suatu malam kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Faqala ba'dul qaum, sebagian sahabat berkata, "Lau arrasta bina ya Rasulullah." Bagaimana kalau kita istirahat ya Rasulullah? Istirahat di penghujung malam. Itu di waktu sahur, menjelang sahur. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhafu an tanamu anis salat." Aku khawatir kita ketiduran salat. Ini letih, capek. Disebutkan dalam, ada yang mengatakan mereka berpulang dari perang Khaybar ini. Dari pulang Khaybar keletihan. Sahabat mana kita tidur aja Rasulullah. Kata Rasulullah, saya khawatir kita ketiduran. Ya. Qala Bilal, ada Bilal mengatakan, "Ana uqidhukum." Ya Rasulullah, tenang, aku akan bangunkan kalian. Fattaja'u wa asnada Bilal dhahrahu ila rahilatihi. Maka para sahabat tidur, Nabi tidur, Bilal radhiyallahu anhu, dia sudah janji akan bangunkan. Maka dia tidak berbaring, dia meletakkan pundaknya ya di atas tunggangannya. Ya, jadi dia tidak tidur di bawah, dia tetap di atas tunggangan. Ya, atau dia tidur sambil dalam kondisi duduk. Kemudian dia sandarkan badannya mungkin di tunggangannya ya. Jadi tidak tidur, karena kalau yang lain berbaring, mereka memang istirahat. Bilal sudah bertugas untuk membangunkan mereka, maka tidurnya pun tidak tidur berbaring, tidur duduk. Tetapi faghalabatu ainahu, ternyata dia ketiduran, matanya menguasai dia, fanama, dia pun tidur. Fastaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun, wa qad tala'a hajibu syamsi. Nabi baru bangun, ternyata matahari sudah terbit. Faqala ya Bilal, aina ma qulta? Maka Rasulullah tegur Bilal, Bilal mana katanya membangunkan kita? Subhanallah, kata Bilal, ma ulqiyat alayya naumatun mithluha qat. Ya Rasulullah, aku tidak pernah tidur seperti ini, tidur benar-benar pulas. Mungkin kecapean, baru perang capek. Padahal Bilal sudah berusaha tidur sambil kondisi tidur, tapi ketiduran. Nabi SAW mengatakan, innallaha qabadha arwahakum hina sya'a. Sungguhnya Allah memegang ruh kalian ketika Allah berkehendak. Wa raddaha alaikum hina sya'a, dan Allah mengembalikan ruh kalian ketika Allah berkehendak. Ya. Kemudian Nabi berkata, ya Bilal kum fa'adzin bin nas. Wahai Bilal, bangun dan beri azan kepada orang-orang bis salat. Azan salat. Fatawadda'a, maka setelah azan Rasulullah SAW berwudu. Falamma irtafa'ati syamsu wa biyaddat qama fa shalla.
Ketika matahari sudah naik dan sudah putih, maka Rasulullah pun sholat. Jadi Rasulullah SAW agak tunda sedikit, kemudian tapi ketika bangun Rasulullah SAW suruh azan, mungkin supaya yang lain bangun kemudian sholat, meskipun sudah lewat waktu. Hadis ini ya banyak faedah. Syekh Utsaimin menyebutkan banyak faedah dari hadis ini. Di sini diantaranya bahwasanya kalau kita takut ketiduran, kita boleh tunda tidur. Rasulullah tadi mengatakan, akhafu an tanamu anis salat. Aku khawatir kalau kita tidur sekarang kita tidak bakalan bangun. Ya, ternyata ketiduran. Dan kita boleh tidur kalau ada yang membangunkan kita. Rasulullah SAW mendapat tidur karena ada Bilal yang berjanji kita akan bangunkan. Ya. Tetapi ternyata Bilal juga ketiduran. Bilal sudah berusaha, namun perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menagih, ya Bilal, katanya aku bangunkan. Ini apa? Ini untuk menegur, ya, supaya kalau ketika berjanji berusaha dan bilang insyaallah, khawatir tidak bisa melaksanakan. Ini pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal memberi uzur, menyampaikan uzur, ya Rasulullah, saya tidur tidak pernah tidur sepulas ini, jadi saya ketiduran, ya. Perhatikan di sini ada pembahasan tentang sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan sifat fi'liyah itu Rasulullah, Allah melakukan sesuatu jika Allah berkehendak dan Allah melakukan sesuatu jika Allah berkehendak. Contoh hadis ini, innallaha qabada arwahakum, Allah memegang ruh kalian hina syaa, ketika Allah berkehendak. Wa raddaha, dan Allah kembalikan ruh kalian ketika Allah berkehendak. Nah, ini masalah sifat ikhtiyariyah, sifat-sifat Allah yang Allah jika ingin Allah melakukan, jika ingin Allah tidak lakukan. Ini ditolak oleh kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Karena menurut mereka Allah itu statis, tidak mungkin Allah pingin bikin begini atau pingin bikin begini. Allah tidak ada kegiatan, tidak ada perbuatan sama sekali karena Allah statis. Kenapa statis? Kata mereka Allah sudah mencapai puncak kesempurnaan. Kalau Allah melakukan suatu kegiatan, berarti Allah belum sempurna kecuali melakukan kegiatan tersebut. Berarti ini tidak pantas menjadi Tuhan. Dan ini syubhatnya orang-orang falasifah. Aristoteles dan Plato, demikian juga Plotinus berpendapat seperti ini, bahwasanya Tuhan harus statis. Karena kalau Tuhan tidak statis, Tuhan melakukan suatu kegiatan, suatu perbuatan, berarti Tuhan tidak sempurna, karena dia baru sempurna kalau melakukan perbuatan tersebut. Ini pembahasannya panjang, tapi intinya ingin mengatakan bahwasanya yang statis lebih afdol daripada yang melakukan kehendak kegiatan. Nah, kalau kita enggak, justru yang melakukan kegiatan itu menunjukkan dia lebih sempurna. Dan bagaimana batu statis? Banyak yang statis, menunjukkan tidak ada kehidupan, menunjukkan tidak ada kegiatan. Tapi mereka terbawa dengan pemikiran filsafat tadi, syubhat tadi. Sehingga mereka mengatakan Tuhan harus statis. Ketika mereka Tuhan harus statis, maka tidak namanya rahmat, Allah murka, itu tidak ada semuanya. Allah murka ketika Allah berkehendak, Allah rahmat kepada siapa yang melakukan kebaikan, enggak ada kata mereka. Ini semua mereka takwil. Tapi ini bahasanya panjang dalam syarah akidah wasithiyah, tapi intinya Ahlussunnah mudah. Allah berkehendak Allah lakukan, jika Allah tidak berkehendak Allah tidak lakukan, selesai. Ini tidak menunjukkan kekurangan Allah, justru menunjukkan kemahasempurnaan Allah, karena Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Makanya ketika mereka bingung, mereka mengatakan firman Al-Quran bukanlah firman Allah, karena Al-Quran itu kadang Allah bicara, tidak, mereka nggak bisa logis mereka bilang tidak ada suara, karena suara itu berarti sesuatu yang baru muncul, kemudian Allah berkehendak bicara, kemudian Allah diam lagi, Allah bicara lagi, tidak masuk dalam otak mereka. Kata mereka Allah harus statis, sehingga akhirnya kesimpulannya bahwasanya Al-Quran ini bukan firman Allah, karena firman Allah adalah kalam nafsi yang tidak pernah berubah, statis. Terus Al-Quran ini hanyalah terjemah Muhammad terhadap bahasa statis Allah yang tidak pernah berubah. Jadi kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahman, itu bukan firman Allah, terjemahan Muhammad. Ya. Subhanallah, akidah yang salah, ya. Akidah yang menyimpang, tidak sesuai dengan dalil-dalil, dipaksa-paksakan karena terjebak dengan syubhatnya falasifah. Taib. Ketika tidur Allah berfirman, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kata Allah, Allah memegang ruh orang yang Allah matikan, wafatkan, ruhnya dicabut. Kalau orang sedang ruhnya dicabut, berarti ruhnya benar-benar terlepas dari jasad. Adapun ketika orang tidur, Allah tahan ruhnya, tapi ruhnya belum terlepas secara total. Kalau Allah ingin bangunkan dia, ruhnya dikembalikan. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut, adapun yang Allah wafatkan maka ruhnya dipegang oleh Allah sehingga tidak dikembalikan ke jasadnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, adapun yang hidup kembali berarti ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka kembali hidup lagi ya. Makanya di antara doa tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, in amsaktaha faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin. Ya Allah, bika wada'tu jambi in amsakta nafsi, ya Allah, kalau kau pegang jiwaku ketika aku tidur, artinya kau tidak kembalikan lagi, faghfirlah, maka ampunilah diriku. Wa in arsaltaha, kalau kau lepaskan kembali jiwaku kembali kepadaku sehingga aku bangun, maka jagalah jiwaku sebagaimana kau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Intinya hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW bangun terlambat dan tetap mengumandangkan azan, untuk melaksanakan salat subuh ya. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan. Kalau yang bertanya satu dua saya persilakan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Pertama dari Bu Stumi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira waktu yang terlarang di antara jam berapa? Mungkin kira waktunya Ustaz. Beliau bertanya. Intinya kalau yang waktu setelah sholat zuhur, lihat aja waktu sunrise matahari terbit jam berapa ya. Sunrise, lihat di jadwal ada waktu sunrise, waktu terbit Jadi kalau intinya kan kita simpulkan sebenarnya waktu ada 3 berdasarkan pendapat yang terkuat. Waktu cuma 3 terlarang. Waktu pertama setelah sholat subuh sampai waktu duha. Waktu duha itu 1/4 jam setelah sunrise. Kesimpulannya, jadi kita nggak setelah sholat subuh kita nggak boleh sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai waktu syuruk. Waktu syuruk itu kapan? 1/4 jam setelah terbit matahari, setelah sunrise. Biasanya antara azan subuh sampai waktu syuruk itu kira-kira 1 jam 20 menit ke Indonesia, kira-kira. Tapi ini tinggal cari jadwal sunrise kapan tambah 1/4 jam itu baru kita boleh sholat sunnah, sholat duha. Waktu kedua adalah kira-kira 10 menit atau 7 menit sebelum azan zuhur sampai azan zuhur. Jadi kita mau sholat sunnah boleh, sholat sunnah jam 11, sholat sunnah jam 11. Misalnya azan zuhur jam 12. Kita pingin sholat duha jam 11, boleh. Pingin sholat duha setengah 12, boleh. Pingin sholat duha jam 12 kurang 1/4, boleh. Tapi ketika jam 12 kurang 10, berhenti, jangan sholat. Sampai azan jam 12. Baru kita boleh sholat qobliyah zuhur. Waktu ketiga adalah azan asar. Setelah sholat asar jangan sholat sunnah sampai waktu maghrib. Jadi nggak ada sholat sunnah. Ini pendapat yang rajih tadi yang kita sebutin. Jadi 3 pendapat, 3 waktu terlarang. Kesimpulannya 3 terlarang. Ba'da sholat subuh tidak boleh sholat sunnah. Habis sholat subuh ya sudah tidak boleh sholat sunnah sampai waktu syuruk, yaitu 1/4 jam setelah sunrise, setelah matahari terbit. Waktu kedua sekitar 10 menit sebelum zuhur sampai azan zuhur. Waktu ketiga dilarang setelah sholat asar sampai waktu maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Dr. Bismillah, apa Ustaz, bagaimana bila kita kerja di helikopter untuk memadamkan api dan mendaratnya kadang kala sudah dekat maghrib? Apakah masih bisa sholat asar ataukah boleh dijamak asarnya di waktu zuhur? Apa Ustaz? Coba ulang. Bagaimana bila kita kerja di helikopter untuk memadamkan api dan mendaratnya kadang kala sudah dekat maghrib? Apakah masih bisa sholat asar atau apakah boleh dijamak asarnya di waktu zuhur? Dua-duanya boleh. Kalau kita memungkinkan turun sebelum maghrib, maka kita sholat asar, tidak ada masalah meskipun menjelang maghrib, karena kita ada uzur. 10 menit sebelum azan maghrib kita masih boleh sholat asar. Tapi kalau kemungkinan kita nggak bakalan turun kecuali waktu maghrib, maka kita jamak dengan zuhur. Tapi kalau masih mungkin kita turun dari helikopter sebelum kira-kira 10 menit, 15 menit sebelum maghrib, azan maghrib, maka kita sholat asar, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah sholat sunnah setelah asar. Sholat asarnya waktunya panjang, alhamdulillah ya. Allah alam bisawab. Nah, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, izin bertanya. Saya pernah mendengar jika seseorang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu sholat sunnah setelah subuh menjelang matahari terbit, sama dengan pahala umroh. Apakah hal tersebut juga berlaku bagi yang sholat sendiri di rumah? Syukran wa barakallahu fiik. Hadis tentang keutamaan sholat syuruk ya. Siapa yang sholat subuh di masjid, kemudian dia duduk sampai waktu syuruk sampai sunrise, terus tunggu 15 menit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka
pahalanya seperti haji sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh dari beberapa sahabat, namun para ulama khilaf tentang hadis ini. Wallahu alam, saya lebih cenderung bahwasanya hadisnya dhaif meskipun sebagian ulama mensahihkan atau menghasankan ditinjau dari ini hanya sekedar fadhail a'mal. Tapi hadisnya diriwayatkan oleh sebagian sahabat, kalau tidak salah 4 sahabat, di antaranya dari Anas, dari Aisyah, dari Abu Umamah Al-Bahili. Tetapi semua sanadnya dhaif jiddan. Kalau sanadnya dhaif jiddan, sangat lemah, tidak bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi wallahu a'lam, saya lebih cenderung bahwasanya hadisnya lemah. Tetapi mengamalkan setelah salat subuh duduk sampai waktu syuruk, kemudian berzikir kepada Allah, itu dilakukan oleh Nabi. Nabi SAW setelah salat subuh beliau di masjid. Kemudian sampai waktu syuruk, baru kemudian beliau pulang. Namun tidak disebut dalam riwayat Nabi setelah syuruk kemudian Rasulullah SAW salat. Ya. Tidak, tapi Rasulullah disebutkan Rasulullah pulang. Ya. Salat duha disyariatkan duduk. Jadi duduk setelah subuh sampai waktu syuruk disyariatkan, dan salat duha di waktu syuruk juga disyariatkan. Jadi barang siapa yang melakukannya tidak ada masalah. Tetapi menggandengkan dua pahala ini, kemudian menimbulkan dua amalan ini, duduk sampai syuruk, kemudian salat duha 2 rakaat, menjadi pahalanya adalah seperti haji yang sempurna, maka ini tadi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan. Saya lebih cenderung bahwasanya hadisnya dhaif, tapi amal tersebut tidak ada masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagi yang mengatakan sahih, maka mereka mengatakan dikerjakan di masjid, bukan di rumah. Kecuali wanita, sebagian ulama kalau tidak salah Syekh bin Baz rahimahullah taala diharapkan wanita juga mendapatkan demikian. Jika setelah salat subuh dia duduk berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk dia salat duha, maka diharapkan dia mendapatkan pahala seperti itu. Tapi intinya kalau wanita jangan lupa kewajiban utama adalah ngurus suami dan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Apa Ustaz? Saya suka sholat tahiyatul masjid sebelum adzan zuhur karena rumah saya sangat dekat dengan masjid. Saya suka datang lebih awal sebelum adzan. Tadi dijelaskan bahwa 7 menit sebelum zuhur dilarang sholat. Apakah saya juga lebih baik sholat sunnah di rumah saja? Karena rumah saya ke masjid dekat hanya sekitar 10 meter. Syukran, barakallahu fiik. Bagaimana hukum sholat tahiyatul masjid di waktu terlarang? Terlarang tadi diantaranya ketika pada asar matahari mulai tenggelam misalnya ya. Di tengah-tengah tadi seperti yang ditanyakan ketika menjelang azan zuhur, atau ketika pada fajar sampai sebelum matahari terbit. Salat tahiyatul masjid di waktu terlarang. Datang 2 model hadis ya. 2 model hadis. Perhatikan, yang pertama kata Nabi SAW tidak ada solat misalnya, la solata ba'da, tidak ada solat setelah asar hingga terbit, hingga terbenam matahari, dan tidak ada solat ba'da, tidak ada solat setelah subuh hingga terbit matahari. Baik. Kalau kita lihat hadis ini menunjukkan bahwasanya dilarang salat secara umum, semua salat dilarang. Jadi keumumannya mencakup salat, keumumannya pada salatnya, keumumannya pada seluruh salat. Baik. Model hadis kedua adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk hingga salat 2 rakaat. Hingga salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Baik, perhatikan di sini hadis ini umum, dianjurkan di semua waktu, dianjurkan salat tahiyatul masjid di setiap waktu.
tahiyatul masjid pada semua waktu. Nah, keumumannya di mana? Di sini keumumannya pada mencakup seluruh waktu. Keumumannya mencakup seluruh waktu. Nah, di sini ada perhatikan. Hadis yang pertama, tidak ada salat setelah asar, keumumannya mencakup seluruh salat, mencakup seluruh salat termasuk tahiyatul masjid. Adapun hadis kedua, dianjurkan untuk salat mencakup seluruh waktu, dianjurkan tahiyatul masjid kapanpun, mencakup seluruh waktu termasuk waktu terlarang. Termasuk waktu terlarang. Waktu-waktu terlarang. Nah, di sini para ulama khilaf, kita mendahulukan keumuman hadis pertama atau mendahulukan keumuman hadis kedua. Kalau kita mendahulukan keumuman yang pertama ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendahulukan keumuman hadis pertama, maka waktu terlarang tidak boleh sholat, termasuk tahiyatul masjid. Tapi kalau kita mendahulukan keumuman kedua, maka kita tahiyatul masjid meskipun waktu terlarang. Ya, dari sini khilaf para ulama. Syekhul Islam Taimiyah punya cara metode, dia mengatakan, lihat keumuman yang lebih kuat. Jadi cari keumuman yang lebih kuat. Keumuman hadis pertama atau keumuman hadis kedua. Ternyata keumuman hadis pertama lemah. Ya. Manakah lebih kuat keumumannya? Manakah yang lebih kuat keumumannya? Jadi ada kita mentarjih dengan dari luar ini metode tarjih ketika terjadi dua hadis yang seakan kontradiktif. Ternyata kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya keumuman hadis pertama lemah. Keumuman hadis pertama kenapa lemah? Karena banyak yang dikecualikan. Ya, banyak. Ternyata banyak salat yang boleh dikerjakan di waktu terlarang, banyak salat. Contoh tadi yang ternyata banyak salat dikerjakan di waktu terlarang. Banyak salat yang boleh dilakukan di waktu terlarang. Di antaranya Pak, kalau nggak salah Syekh Utsaimin menyebutkan 6 model. Di antaranya tadi ba'diyah qadha, ba'diyah zuhur. Rasulullah mengerjakan qadha ba'diyah zuhur. Rasulullah kerjakan. Padahal di waktu qadha ba'diyah zuhur setelah asar. Padahal setelah asar tidak boleh, tapi Rasulullah kerjakan qadha ba'diyah. Berarti ada kemudian pengecualian berikutnya, ada sahabat pernah qadha qabliyah subuh setelah subuh. Dia kerjakan setelah subuh, masih sholat 2 rakaat, ternyata sholat qabliyah subuh di qadha. Qadha qabliyah subuh setelah subuh. Ya. Kenapa terlambat bangun, dia tidak sholat qabliyah subuh, dia kerjakan setelah sholat subuh. Padahal waktu terlarang, tapi dia mengqadha. Contoh misalnya gerhana, sholat gerhana di waktu terlarang. Boleh. Gerhana ba'da asar. Misalnya ba'da asar, ba'da subuh, dan terjadi. Ya, pernah di Saudi, saya kalau tidak salah pernah ba'da subuh, masih gerhana. Ba'da asar atau subuh. Kemudian juga misalnya sholat tawaf, sholat 2 rakaat tawaf. Boleh, kapan kita tawaf, mau ba'da asar, ba'da subuh, kita boleh. Nah, ketika kita lihat banyak sholat yang dikecualikan dari keumuman waktu terlarang, menunjukkan keumumannya menjadi lemah. Dari situ kita menguatkan keumuman bahwasanya tahiyatul masjid boleh dikerjakan kapan saja, meskipun waktu terlarang. Keumuman hadis kedua lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.